Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Natalia dengan NIM D104123127. Pada video ini, saya akan membahas mengenai metode atau fungsi anggota kelas dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Python dan Java. Nah, sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming merupakan suatu pendekatan dalam pemrograman komputer yang berfokus pada penggunaan objek sebagai dasar dari struktur program. Dalam OOP, sebuah program dibangun dari kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan tugas tertentu, di mana masing-masing objek memiliki atribut dan metode yang merepresentasikan elemen di dunia nyata. Dalam menerapkan OOP, akan ada beberapa istilah dasar yang sering digunakan, yaitu objek atau benda yang memiliki karakteristik dan perilaku tertentu, kemudian ada kelas yang merupakan blueprint atau template yang digunakan untuk mendefinisikan kumpulan objek dengan karakteristik dan perilaku yang serupa. Selanjutnya ada atribut atau variabel yang dikaitkan dengan suatu objek untuk merepresentasikan keadaan objek tersebut. Dan yang terakhir ada metode yang merupakan fungsi yang diasosiasikan dengan suatu objek untuk menentukan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, metode sendiri memiliki banyak jenis, diantaranya ada instance method, static method, class method, gather method, setter method, dan lain sebagainya. Namun, pembahasan dalam video ini akan lebih difokuskan pada instance method dan getter method saja. Nah, instance method sendiri merupakan metode atau fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas dan dirancang untuk dijalankan oleh objek dari kelas tersebut. Metode ini memungkinkan setiap objek untuk memiliki perilaku berdasarkan data atau keadaan internalnya, karena metode ini secara otomatis menerima referensi ke objek pemanggil sebagai parameter pertama yang disebut self dalam Python atau this dalam Java. Selain digunakan untuk mengakses dan memodifikasi atribut milik objek, instance method juga digunakan untuk menjalankan logika atau operasi tertentu sesuai kondisi yang dimiliki objek tersebut, serta mendukung interaksi antar objek dalam sistem yang lebih kompleks. Sebagai contoh implementasinya dapat dilihat pada kode yang ditampilkan, di mana dalam dua contoh kode ini, baik dalam versi Python maupun Java, ditunjukkan implementasi konsep dasar OOP melalui sebuah kelas bernama kendaraan, yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek kendaraan dengan atribut dan perilaku yang sama. Kelas kendaraan memiliki 3 atribut, yaitu merek, warna, dan kecepatan. Di dalam Python, ketiga atribut tersebut diinisialisasikan melalui konstruktor init. Konstruktor ini dipanggil secara otomatis saat objek dibuat, dan menerima dua parameter input, yaitu merek dan warna, lalu menyimpannya ke dalam atribut objek menggunakan self. Selain itu, kecepatan juga diinisialisasikan dengan nilai awal 0. Pada versi Java, hal yang sama dilakukan melalui konstruktor kendaraan string merek, string warna, dengan penyimpanan nilai atribut menggunakan this. Hal ini menjadi perbedaan pertama antara Python dan Java, di mana di dalam Python menggunakan self, atribut bisa langsung dibuat dan diakses di dalam kelas tanpa deklarasi tipe data, sedangkan di Java menggunakan this, dan atribut harus dideklarasikan dengan tipe data yang jelas. Dari sisi metode, keduanya menggunakan instance method. Pada Python, instance method dapat dilihat pada bagian tampilkan info, tambah kecepatan, dan kurangi kecepatan. Sedangkan pada Java, instance method dapat dilihat pada tampilkan info, tambah kecepatan, dan kurangi kecepatan. Baik di Python maupun Java, fungsi tampilkan info berguna untuk mencetak informasi lengkap kendaraan termasuk merek, warna, dan kecepatan saat ini. Sementara itu, metode tambah kecepatan digunakan untuk menambah nilai atribut kecepatan dengan nilai tambah yang diberikan sebagai parameter. Dan metode kurangi kecepatan digunakan untuk mengurangi kecepatan dengan nilai pengurangan yang diberikan, dengan tambahan pengecekan supaya nilai kecepatan tidak menjadi negatif, di mana jika hasil pengurangan kurang dari 0, maka kecepatan diset menjadi 0. Yang terakhir yaitu bagian eksekusi program. Pada bagian ini terdapat perbedaan lain antara Python dan Java, di mana dalam Python eksekusi langsung dilakukan dengan membuat objek dari kelas kendaraan, yaitu mobil 1, merek Toyota, dan warna hitam. Lalu menjalankan metode seperti tampilkan info, tambahkan kecepatan, dan kurangi kecepatan untuk menampilkan dan mengubah informasi. Sedangkan dalam Java, eksekusi dilakukan melalui metode public static void main string args, di mana parameter args akan digunakan untuk menerima argumen dari command line ketika program dijalankan. Misalnya kita menjalankan Java kendaraan Toyota hitam, maka Toyota dan hitam akan masuk ke dalam array args. Meskipun dalam kode ini args tidak digunakan, Java tetap mensyaratkan penulisan bentuk main
string args agar program bisa dijalankan oleh Java Virtual Machine. Jika tidak ada parameter args ini, metode main tidak akan dikenali sebagai titik mulai eksekusi. Nah, setelah deklarasi main dan objek mobil 1 dibuat, selanjutnya program akan berjalan sama seperti di Python. Kedua program ini akan menghasilkan output yang sama, yaitu kendaraan Toyota dengan warna hitam dan kecepatan yang berubah dari 0 menjadi 50 dan dari 50 menjadi 30. Selanjutnya yaitu getter method. Getter method adalah metode yang berfungsi untuk mengambil atau mengakses nilai dari atribut yang berada di dalam sebuah objek, terutama atribut yang disembunyikan atau dibatasi aksesnya. Nah, penggunaan getter merupakan bagian dari prinsip enkapsulasi yang bertujuan untuk melindungi data internal objek agar tidak diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Sebagai pengganti akses langsung, getter memberikan cara yang aman dan terkendali untuk membaca nilai atribut tersebut. Umumnya, getter diberi nama yang diawali dengan kata get, seperti get nama atau get umur, agar memudahkan identifikasi fungsinya. Sebagai contoh, dapat dilihat pada contoh kode yang diberikan berikut, di mana dalam dua contoh kode tersebut, baik dalam versi Python maupun Java, menunjukkan penerapan konsep dasar dari OOP, khususnya dalam pembuatan dan penggunaan sebuah kelas yang bernama time. Pada Python, kelas time memiliki 3 atribut utama, yaitu hour, minute, dan second, yang diinisialisasikan melalui konstruktor init yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat dan menerima 3 parameter, yaitu hour, minute, dan second, yang kemudian akan disimpan ke dalam atribut objek menggunakan keyword self. Sementara itu, pada contoh Java, class time juga memiliki atribut hour, minute, dan second, namun pendeklarasiannya dilakukan secara eksplisit dengan menggunakan kata kunci private dan tipe data integer. Nilai atribut-atribut ini diinisialisasikan di dalam konstruktor public time, integer hour, integer minute, dan integer second, dengan menggunakan keyword this untuk membedakan parameter dan atribut. Perbedaan antara kedua kode ini terlihat pada penanganan enkapsulasi. Pada Python, nilai atribut diakses melalui metode getHour, getMinute, dan getSecond, yang secara konsep merupakan metode getter. Namun, atribut-atribut tersebut tidak dibuat menjadi private atau masih bersifat public, sehingga belum sepenuhnya mengikuti prinsip enkapsulasi. Sebaliknya, pada Java, ketiga atribut tersebut disembunyikan dari akses langsung dengan menggunakan modifier private, sehingga penggunaan getter method menjadi wajib. Dalam hal pembuatan objek dan eksekusi program, keduanya melakukan hal yang serupa. Di Python, objek dari kelas time dibuat dengan memanggil konstruktor melalui time obj sama dengan time buka kurung 10,30,45 dan nilai dari jam, menit, serta detik diakses melalui metode getter yang kemudian ditampilkan melalui print. Sedangkan di Java, objek dibuat dengan perintah time obj sama dengan new time 10,30,45 dan akses terhadap atribut dilakukan melalui pemanggilan metode getter di dalam metode main string args yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Output dari kedua program menampilkan hasil yang sama, yaitu jam 10, menit 30, dan detik 45. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.